Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Summa sholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama sekali kita tidak berjumpa. Sekitar 2 bulan saya tidak membuat konten yang berisi kisah-kisah karena saya lebih fokus ke video short ya, di short video YouTube. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya teringat cerita-cerita yang pernah saya alami, tapi ini saya mendengar cerita tersebut dan juga pernah nonton film yang kebetulan ceritanya sama dengan cerita yang ada di dalam buku yang saya baca ini. Ya teman-temanku semuanya, begini. Kita ini mengenal yang namanya pondok pesantren ya. Pondok pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang mana di dalamnya itu banyak santri yang menuntut ilmu berada di pesantren tersebut. Kalau di dalam sekolah itu kita hanya mengenal yang namanya belajar. Tapi kalau di pesantren itu ada 2, yaitu belajar dan juga hikmah ya. Karena pesantren itu menganut semboyan seperti ini. Yang namanya belajar itu nantinya akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau nanti kita hikmah akan mendapatkan keberkahan. Makanya hikmah itu bisa dilakukan di pesantren untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Dikisahkan ada satu kiai yang karismatik waktu itu, kemudian mempunyai 5 santri. Santrinya cuma 5, enggak muluk-muluk, enggak banyak-banyak. Ini santrinya cuma 5. Tapi santri 5 tersebut itu patuh sekali kepada kiainya. Apapun yang diperintahkan oleh romo kiai, maka para santri ini dengan gegap, dengan gercep kalau zaman sekarang ya, satset buat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kiai tersebut. Nah, suatu saat kiai ini menjelaskan tentang iman ya. Ma huwa al-iman. Nah, kalau iman itu kan pengertiannya adalah tasdik. Kalau secara bahasa, iman itu adalah tasdik, membenarkan. Tetapi kalau secara istilah atau di dalam secara terminologinya, iman itu adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian Pak Kiai mengatakan, Alif Lam Mim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini iman itu adalah percaya dengan yang gaib. Percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, dan percaya adanya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, termasuk jin, setan, dan sebagainya. Itu yang diterangkan oleh Pak Kiai pada santri-santrinya. Setelah beberapa hari, kemudian Pak Kiai ini memberikan sebuah praktek iman, tetapi tidak memberitahu akan ada praktek apa. Oke, ayo santri-santri pada kumpul gini. Kabeh teko. Semua sama Pak Kiai dikasih ayam satu-satu. Ya, iki kanggo awakmu. Iki kanggo ya, iki ayam iki jago kabeh. Larang kabeh kuwi. Nek rego ya aja takok. Terus dikasih apa? Dikasih pisau yang tajam. Dikasihkan satu-satu sama. Santri-santri semuanya, silahkan kalian cari tempat dimanapun berada. Kalian sembelih ayam tersebut dengan syarat tidak boleh tahu siapa-siapa. Karena santrinya terkenal dengan set-set, bet-bet, dan gercep. Sendika dawuh sami'na wa ta'na Pak Kiai. Mereka langsung berlarian.
Ada yang lari ke bukit, melihat tidak ada orang, langsung disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Kiok, ngek, ngek, ngek. Mati ayamnya. Ada yang lari ke sebuah lubang, kemudian dia menyembelihnya. Keok, 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 keok. Ada yang lari kemana? Ada yang membuat kayak apa? Kayak kuburan itu, 2 meter. Kemudian jatuh ke dalamnya, kemudian langsung menyembelih. Ada yang di atas pohon. Tetapi ada cerita menarik. Ada satu santri yang mana dia ini sudah lari ke bukit. Dia sudah melihat tidak ada orang yang berada di sampingnya. Tapi dia merasa bahwa Allah itu mengawasinya. Terus kemudian lari ke tempat yang sangat sepi sekali di sebuah hutan. Hanya terlihat kicau-kicau burung, kemudian hanya terdengar suara-suara yang bukan manusia. Melihat kanan kiri, kemudian naik ke atas pohon, melihat apa yang di sekitarnya, tidak ada orang waktu itu. Tetapi santri ini tetap merasa ada yang mengawasi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ketika semuanya sudah berkumpul dengan ayamnya masing-masing, keempat santrinya ini sudah disembelih dengan leganya. Ditanya sama Pak Kiai, "Weh, sampean tadi nyembelih di mana?" "Saya lari ke atas bukit, Yai." "Terus sembelih?" "Ya, ini saya sembelih ayamnya." Kemudian yang 2, "Kamu lari kemana?" "Saya ke atas pohon, Yai. Saya melihat gak ada siapa-siapa, langsung saya sembelih, Yai." "Oke, good job." Kemudian yang ketiga, "Lari kemana?" "Saya membuat lubang, Yai." "Oh, membuat lubang." "Iya." Kemudian setelah itu saya sembelih ayamnya. Ini buktinya. Dan yang keempat, "Kamu lari kemana?" "Saya lari ke hutan, Yai. Tidak ada orang di situ." Kemudian saya sembelih. Kemudian datang satu santri yang belum menyembelih tadi, datang dengan tergesa-gesa. Kemudian dengan murung si santri ini mengatakan, "Yai, saya sudah pergi ke bukit. Kemudian saya pergi ke hutan. Kemudian saya pergi, kemudian naik di atas pohon yang paling tinggi. Dan saya sempat-sempatnya masih membuat lubang. Kemudian saya masuk ke dalam tong. Tapi Yai, meskipun orang-orang tidak melihatku, tapi saya yakin malaikat melihat saya, setan pun melihat saya, dan bahkan Allah juga melihat saya. Maka dari itu Yai, saya tidak bisa menyembelihnya." Lalu apa yang dikatakan Kiai? "Wahai santri-santriku, ingat 2 malam yang lalu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi." Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi yang dikatakan oleh si A ini benar, bahwa aku tadi perintahnya adalah silahkan sembelih ayam tersebut di mana pun berada, tetapi jangan sampai dilihat oleh siapapun. Ternyata apa? Allah melihat, kemudian malaikat juga melihat, dan jin, setan, demit, setan juga melihat semuanya. Maka dari itu, aku hanya menguji ketauhidan kalian semuanya. Dan sekarang, ayo kita mayoran. Yang sudah disembelih, ayo kita dimasak bareng-bareng. Yang belum disembelih, silakan disembelih saja. Nanti 5 ayam ini kita masak bersama-sama, kita mayoran bersama-sama. Nanti kalau cukup, kemudian ada sisa, kita undang warga desa di sekitar sini. Semuanya dengan Pak Kiai senyum, kemudian berbahagia semuanya. Karena pada malam hari ini akan makan enak. Nah, itu semuanya teman-temanku, kisah pada malam hari ini. Dan mohon maaf sudah lama tidak membuat cerita. Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah kepada kita semuanya, bahwa iman itu harus juga beriman kepada yang gaib. Iman itu hati baru pikiran, bukan pikiran baru hati. Jangan sampai terbalik ya teman-temanku. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untur maqala wa la tantur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.